Terus bagaimana mengelola piutang distributor di sini ya. Distributor tentunya memiliki banyak piutang kepada pelanggan. Maksudnya memiliki AR ya, AR yang dimana distributor memberikan kredit kepada pelanggan-pelanggannya. Nah, secara praktis dalam mengelola piutang penjualan, dalam mengelola piutang penjualan bisa menggunakan grafik current and overdue. Jadi pihak distributor bisa mengelolanya dengan membuat grafik total dari tagihan yang dimiliki, kemudian dipilah menjadi dua, mana yang overdue, mana yang masih current. Kalau current itu masih posisi belum sampai jatuh tempo. Kalau yang overdue lebih dari jatuh tempo. Jadi bisa bentuknya grafik seperti ini. Bapak Ibu misalnya ingin mengikuti training lebih detail, yang bagian ini kita akan ada training atau seminar tanggal 25 hari Sabtu minggu ini. Jadi nanti kita bahas lebih detail di sana. Nah, numeric account receivable atau AR itu diusahakan overdue-nya kalau bisa standarnya adalah 10%. Kalau kita lihat di sini secara grafik, semakin besar dari 10% itu semakin buruk piutang penjualan yang dikelola oleh distributor. Nah, kita lihat di sini grafik yang titiknya ini mau mendekati ini, current-nya 80, overdue-nya hampir 20%. Atau di sini current-nya 70, overdue-nya 29. Padahal di sini secara standar harus 10%. Kalau lebih dari ini berarti distributor harus segera menyelesaikan piutang-piutang yang terlambat di customer-customer yang ada. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana memulai mengelola pelanggan di outlet? Kalau kita lihat di sini ya, ada data. Sekarang ini sudah banyak sekali cara kita memasarkan. Ada di sini segmen pasar yang terkait minimarket, supermarket. Nah, kemudian outlet-outlet yang lain. Nah, ini banyak sekali outlet-outlet yang lain yang bisa nanti kalau kita tergantung industrinya, apakah industri bahan bangunan atau snack atau industri apa. Jadi nanti outlet-outlet ini bisa dipilih satu-satu. Nah, seperti yang saya berikan contoh di bawah ini. Jadi outlet yang ada ini saya resume menjadi beberapa. Jadi dari data tersebut ternyata outlet bahan bangunan itu ada bahan bangunan murni, ada toko kaca dan besi, ada toko cat, ada toko keramik dan interior, ada proyek konstruksi dan bangunan, ada badging plan, ada pengrajin batako maupun pengrajin paving. Ini resume yang dari tadi. Jadi ini sudah dipilih-pilih. Kalau Bapak Ibu nanti industrinya adalah snack, nah nanti tinggal milih. Kalau snack ya mungkin di sini bisa toko makanan, minuman atau toko camilan, diberi kuning-kuning, kemudian diresum menjadi resume outlet yang nantinya menjadi target customer atau target pelanggan yang merupakan nanti yang nantinya akan dikerjakan oleh salesman masing-masing. Nah, pengelompokan data di sini. Jadi dari resume outlet tadi mulai dikelompokkan. Jadi dikelompokkan. Kalau tadi saya sudah cerita mengenai data outlet survei dari AC Nielsen, kalau ini nggak ada, menggunakan data dari sistem distributor sendiri. Atau mungkin kalau tidak memiliki data dari sistem kita sendiri, kita bisa menggunakan data dari pihak lain, dari kompetitor, atau dari produk yang mirip dengan dengan produk kita, di mana saluran distribusinya sama. Seperti snack misalnya, snack ini memiliki kesamaan dengan produk apa misalnya. Nah, itu nanti menjadi data yang bisa dipakai untuk menghitung atau memasukkan dalam kinerja atau performa dari distributor yang kita kelola, kayak gitu. Kemudian kelompokan pelanggan dengan cara memilah pelanggan Pareto maupun non Pareto. Nah, pelanggan Pareto ini adalah pelanggan yang jumlahnya itu cuma 20%, tapi bisa memberikan kontribusi kepada penjualan total di distributor kita atau produsen itu sebanyak 80%. Jadi misalnya kita punya pelanggan 20 pelanggan, tapi bisa memberikan atau menyumbang penjualan sebanyak 80% dari total omset yang ada di distributor.
Nah, yang non Pareto, itu berarti yang 80% ini. Jadi dari 100, yang 80 outlet itu yang menyumbang cuma sedikit, 20% saja. Nah, seperti itu. Nah, fungsi pengelompokan ini tentunya nanti ada tujuannya supaya masing-masing bisa bagaimana kita memberikan perhatian yang di Pareto maupun non Pareto, baik di sisi frekuensi kunjungan maupun perhatian yang lain-lain. Nah, strategi khusus kelola pelanggan sesuai tipenya di sini ya. Kalau yang Pareto itu biasanya kita harus memberikan waktu lebih banyak perhatian karena ini adalah penyumbang omset terbesar. Mungkin kunjungannya satu kali dalam 1 minggu 2 kali misalnya, atau mungkin dalam 1 bulan 4 kali misalnya seperti itu. Kalau yang non Pareto, berikan waktu rata-rata untuk non Pareto misalnya di sini 1 kali atau 2 minggu 1 kali. Nah, ini diatur tergantung dengan frekuensi kunjungan masing-masing, tergantung dari jenis produknya. Nah, perusahaan distributor yang terkait service level, perusahaan distributor untuk lakukan delivery service ini maksimal 48 jam untuk produk yang sudah ditawarkan oleh salesman. Jadi, kenapa sih service level ini sangat penting? Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa produk kita itu adalah produk yang bisa digantikan dengan mudah oleh produk lain. Semakin lambat kita untuk mengirim, berarti semakin mudah produk kompetitor untuk menggantikan produk kita, seperti itu. Jadi kecepatan pengiriman ini sangat penting supaya di customer produknya tidak kosong, yang kedua tidak sampai hilang atau rugi dalam transaksinya, seperti itu. Nah, contoh delivery service ya, ini saya berikan gambaran. Bisa sekarang ini sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan logistik yang membantu penjualan di sisi untuk delivery service-nya. Ini ada JNE, ada Tiki, dan lain-lain. Unilever bahkan sekarang yang untuk penjualan secara online-nya sudah pakai logistik lain. Nah, ini contoh produk pisah Domino. Pisah Domino ini sebelum masuk di Indonesia, mungkin ada sedikit cerita ya yang mungkin akan saya sampaikan bahwa Pisah Domino ini pernah menyelenggarakan semacam program penjualan produk apabila 30 menit tidak sampai di pintu rumah pelanggan, pisahnya ini diberikan gratis. Jadi kalau kita lihat di sini sebuah contoh bahwa delivery service ini sangat penting sekali untuk di sisi service level. Kemudian bagaimana menangani komplain? Nah, bagaimana menangani komplain? Komplain ini seringkali bisa dari retur, bisa dari telat kirim, nah seperti itu.